Ya, shalom saudaraku terkasih. Gimana kabarnya? Puji Tuhan ya, hari ini saya akan membawakan satu firman Tuhan. Dan ini satu renungan buat diri saya sendiri ya sebenarnya ya. Namun kiranya renungan ini juga bisa memberi penguatan ya buat saudara-saudara semua. Karena akhir-akhir ini kadang-kadang di antara kita tidak tahu hidup di dalam kehendak siapa, apakah kehendak sendiri atau kehendak Bapa. Tadi saya barusan doa ya saat teduh. Ada banyak hal yang membuat saya harus mengerti tentang hidup ya di dalam kehendak siapa. Kadang saya sendiri sebagai pendeta juga merasa takut tidak bisa menyukakan hati Tuhan dan takut untuk tidak sejalan dalam kehendak Bapa kita ya, Bapa Surgawi. Baiklah saudaraku yang terkasih dimanapun berada, salam sukacita dan damai sejahtera dalam kasih Kristus. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya, amin. Baiklah saudaraku, hari ini saya akan membawakan tema hidup di dalam kehendak Bapa. Kenapa saya pakai atau ambil tema ini ya? Karena kadang-kadang hidup kita itu keluar dari jalur ya, artinya tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Ya, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi kita lebih memilih kehendak sendiri. Nah, ini yang sering terjadi. Hari ini akan saya bawakan satu ayat pembuka ya, firman Tuhan. Mungkin dua ayat pembuka ya supaya lebih lengkap. Yaitu di Yohanes 6 ya, Yohanes 6 ayatnya 38 dan juga nanti di Yohanes 4 ayatnya 34. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya, Yohanes 6 ayat 38 dan di Yohanes 4 ya ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kadang-kadang kita lupa ya akan tujuan hidup kita. Apakah sudah sesuai dengan kehendak Bapa Surgawi kita atau belum ya. Kadang-kadang kita juga lupa. Nah, itu yang membuat kita tuh kadang-kadang keluar jalur. Ya. Sebagaimana tujuan Tuhan Yesus datang ya ke dunia adalah untuk apa? Melakukan kehendak Bapa. Maka kita dipanggil mengikuti teladannya ya. Kita mengerjakan apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Kita dipanggil untuk hidup dalam kehendaknya. Jadi Tuhan Yesus selalu melihat Bapa dan mendengarkan dari Bapa Surgawi ya, yang mana apa yang harus Yesus lakukan adalah apa yang Dia dengar dari Bapa. Makanya Dia berkata, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak melihat Bapa mengerjakannya. Apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan oleh anak. Ya, jadi saudaraku yang terkasih, apa yang bisa kita ambil dari semua makna daripada firman Tuhan ini? Tentu saja kita akan ini ya, lebih belajar lagi untuk mengerti kehendak Bapa. Yaitu bagaimana kita mengerti kehendak Bapa supaya kita itu mempunyai potensi hidup baru. Ya. Jadi sejak kita di dalam Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam kehendak Bapa. Ya, baik sebagai seorang profesional, sebagai seorang pengusaha ya, maupun sebagai hamba Tuhan ya yang melayani di ladang Tuhan, yang masih muda dalam bidang pendidikan maupun sebagai mungkin seorang ibu rumah tangga ya, apapun profesi kita. Kita semua dipanggil untuk apa?
untuk mengenal kehendak Bapa dan hidup di dalam kehendaknya. Jadi apapun profesi kita ya, baik secara langsung ya, maksudnya langsung itu dalam pelayanan langsung dengan umat ya, dengan masyarakat, maupun pelayanan lewat media sosial ya, khususnya lewat YouTube misalnya. Jadi apakah saat kita melakukan pelayanan lewat YouTube ataupun lewat media sosial lainnya ya, atau lewat Facebook mungkin, nah itu apakah sudah sesuai dengan kehendak Bapa atau tidak ya. Kita harus belajar mengerti tentang kehendak Bapa ya, supaya apa yang kita kerjakan itu berkenan di mata Tuhan. Jadi kita itu semua dipanggil untuk apa? Mengenal kehendak Bapa dan hidup di dalam kehendaknya. Jadi kita mengerjakan segala sesuatu itu selaras dengan kehendak Bapa ya. Kita mengejar untuk hidup berkenan kepadanya. Jadi niat untuk hidup dalam kehendak Bapa itu dimulai dari hati kita ya. Jadi setiap hari kita itu melakukan apa yang berasal dari dorongan hati yang kita lakukan, itu sesungguhnya adalah dari apa yang kita dengar di hati ya. Karena itu kita harus merawat hati supaya selalu diisi firman Tuhan ya, agar pesan firman Tuhan itu yang bergema sehingga kita mengikuti dorongannya ya. Ketika kita merespon suara dari firman Tuhan ini di hati kita, maka kita hidup di dalam kehendak Bapa. Namun kalau yang sebaliknya ya, misalnya yang kita respon itu adalah kehendak sendiri, apalagi untuk memuaskan keinginan daging, atau hanya sekedar supaya tenar dan terkenal, misalnya hanya mencari sensasi dan lain sebagainya ya, tentu saja itu tidak berkenan di mata Tuhan. Jadi hati yang memiliki firman ya, itu baru nanti bisa selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi hidup dalam kehendak Bapa adalah menerima firman Tuhan dengan segenap hati, dan kita memberi hati ya, untuk apa? Untuk menuruti firman-Nya. Jadi kehendak Bapa bagi kita itu ada di dalam firman-Nya. Nah, hati yang terbuka menyambut firman Tuhan ya akan diliputi oleh kehendak Bapa. Nah, firman Tuhan yang memenuhi hati itu menjadikan kita mengenal kehendak Bapa kita surgawi dan mendorong kita untuk apa? Untuk melakukannya. Jadi apa yang memenuhi hati kita itu menentukan apa yang ingin kita lakukan. Nah, langkah apakah yang pertama harus kita lakukan? Jadi mulailah dengan mempersembahkan hati kepada Tuhan. Jadi hati yang dipersembahkan seutuhnya kepada Tuhan Yesus itu membuat kita dapat menyambut firman Tuhan dengan tulus ya, membuat kita itu bersungguh-sungguh hidup di dalam firman-Nya. Nah, kesungguhan hati hidup dalam kehendak Bapa itu berjalan sejajar dengan kerelaan mempersembahkan hidup kita seluruhnya bagi Tuhan ya. Ya memang selayaknya lah ya kita itu meresponi pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita dengan mempersembahkan hidup kita baginya. Jadi dia telah terlebih dahulu ya menyerahkan nyawa bagi kita. Jadi saudaraku yang terkasih, Tuhan mencari hati yang bersih ya. Dia yang kudus, Tuhan yang kudus, Allah Bapa kita yang kudus, Tuhan Yesus yang kudus, itu mencari hati yang kudus. Jadi hati yang tulus, yang murni dan lembut adalah berharga di mata Tuhan. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita hati yang baru ya, sejak kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Tapi kitalah yang bertanggung jawab ya untuk menjaga hati kita bersih ya. Hati yang bersih sesungguhnya adalah tanah yang subur ya, tanah yang subur. Ingat ini. Jadi tanah yang subur untuk apa? Bagi benih firman Tuhan yang ditabur. Jadi jangan biarkan ada lalang yang ditaburkan musuh ya,
yang mengotori hati kita dan pikiran kita, ya. Batu dan kerikil yang pernah terselip itu harus dibongkar, ya, harus dibuang dari hati. Maka firman-Nya akan mudah untuk menembus hati, ya, akan menembus hati kita. Jadi ketika hati kita bersih dan terbuka menerima firman-Nya, maka firman itu bisa mengakar kuat di hati kita. Jadi kita juga harus merenungkan firman Tuhan, ya. Kita harus merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan supaya apa? Supaya bisa mengakar, ya, dalam hati kita. Kita harus berlatih untuk konsisten, ya, merenungkan firman Tuhan. Nah, inilah yang terjadi ketika kita tekun melakukannya, yaitu firman Tuhan yang kita renungkan itu menghadirkan hikmat. Ini yang pertama, ya, menghadirkan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Jadi pengertian yang kita dapat dari merenungkan firman Tuhan itu akan menjadi makna yang khusus, ya, dan mendalam di dalam hati kita. Nah, inilah yang membuat firman itu mengakar di hati. Nah, yang kedua adalah ketekunan dalam merenungkan firman Tuhan. Itu akan membuat kita itu terarah, ya, untuk apa? Untuk fokus kepada Tuhan. Di dalam kitab Yosua, ya, pasal 1 ayat 8, firman Tuhan mengatakan, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya." Amin. Jadi Tuhan menghendaki, ya, agar hidup kita itu selalu apa? Sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman-Nya. Nah, firman yang kita perkatakan dan renungkan itu menjadikan kita itu dapat bertindak tepat sesuai dengan isi firman Tuhan. Nah, yang ketiga, firman yang kita renungkan itu membangkitkan iman, ya. Ingat itu, membangkitkan iman dan mengokohkan pengharapan. Ini luar biasa. Jadi tekanan dan goncangan kehidupan yang terjadi menjadi lebih mudah untuk kita tanggulangi. Kalau di dalam hati kita nggak ada iman, ya, nggak ada firman Tuhan, nggak kokoh, setiap menghadapi masalah kehidupan tentu saja itu akan membuat kita rapuh. Akhirnya kita memakai hikmat sendiri, bahkan mengandalkan manusia bukan mengandalkan Tuhan. Nah, yang keempat, firman yang kita renungkan dan perkatakan itu akan menjadikan roh kita itu responsif, ya, kepada Roh Kudus. Jadi kita jadi lebih mudah untuk menangkap apa yang sedang dinyatakan Tuhan kepada kita, ya, dinyatakan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Kita lebih mudah untuk memahami dan bisa seturut seperti itu. Jadi saat katakanlah kita jadi ini, ya, kalau kita dengan hati terbuka terus sering merenungkan, maka pewahyuan yang segar dari Roh Kudus itu mengalir, ya, dalam hati yang suka untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, buahnya adalah kita hidup dalam kehendak Allah Bapa kita, ya. Buahnya adalah apa? Hidup dalam kehendak Bapa surgawi. Jadi waktu kita berjalan dalam kehendak-Nya, maka kita akan mengalami penyertaan Tuhan dan campur tangan Tuhan. Sehingga apa? Perjalanan kita dituntun dalam kemenangan. Haleluya. Jadi ayolah, ya, ini masih mumpung baru awal-awal tahun, ya. Kalau kita lihat sekarang baru tanggal berapa ini? Ya, tanggal 18, ya. Berarti masih awal tahun. Ayo mulai dari sekarang, ya, berjalan di awal tahun 2022 ini, kita harus memilih untuk menjadi orang yang mencintai firman Tuhan, ya, selalu menginginkan pewahyuannya yang segar dan dinamis untuk hidup kita. Jadi kita memandang firman Tuhan itu penting, ya, sebagaimana Tuhan menganggapnya penting, karena memang hidup kita tidak hanya sekedar makan roti, ya, tapi juga dari firman-Nya. Jadi saudaraku yang terkasih, mencintai firman Tuhan adalah ekspresi dari mencintai Tuhan Yesus sendiri. Ingat itu, karena Dia adalah firman yang hidup.
Ya, Tuhan Yesus adalah firman yang hidup. Jadi ketika kita cinta Tuhan, maka kita akan memiliki kerinduan untuk merenungkan firman-Nya. Jadi kalau ada orang bilang mencintai Tuhan tapi tidak pernah merenungkan firman-Nya, tidak pernah menghidupkan firman itu di dalam hidupnya, ya itu omong kosong namanya, ya kan? Itu namanya munafik. Jadi hidup kita akan dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan. Namun kalau kita hanya mulut saja ngomong cinta Yesus tapi tidak pernah baca firman, tidak pernah merenungkan firman Tuhan, dan tidak bisa menjadi pelaku firman, ya tentu saja itu hanya akan menjadi batu sandungan. Bahkan diri sendiri yang akan rugi. Nah, inilah yang harus tertanam di hati kita ya untuk menapaki perjalanan tahun 2022 ini. Nah, kenapa itu semua penting? Dan bagaimana kita supaya bisa itu terjadi? Supaya kita dalam melangkah itu lebih ada komitmen dan bisa kita capai. Tentu saja kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Nah, ini penting. Jadi untuk mengerti kehendak Bapa dengan benar ya dan berjalan di dalamnya, kita membutuhkan Roh Kudus. Ya, untuk apa? Untuk membukakan firman-Nya di dalam hati kita. Nah, ini yang jarang anak-anak Tuhan ya atau pengikut Kristus yang kurang memahami hal ini ya. Kadang-kadang Roh Kudus tidak pernah disertakan di dalam kehidupannya. Padahal tubuh kita ini bait Roh Kudus. Ini penting ya. Paulus mendoakan pokok ini ya dalam Kolose 1 ya ayat 9 sampai 10. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Amin. Jadi saudaraku yang terkasih, Roh Kuduslah yang mengaruniakan hikmat dan pengertian untuk mengenal kehendak Bapa dengan benar. Jadi hanya melalui Roh Kudus ya. Roh Kudus yang membuat kita tepat memahami kebenaran. Roh Kudus membawa pengenalan akan kehendak Bapa ya di dalam hati kita. Seberapa kita bergaul dan mengandalkan Roh Kudus dengan dalam, maka pengenalan akan Bapa dan kehendaknya pun akan bertumbuh semakin mendalam. Jadi orang yang mengerti kehendak Bapa dan konsekuen tinggal di dalamnya akan menjadi orang yang berkenan kepada Bapa dan berbuah ya dalam setiap pekerjaan baiknya, dalam setiap pelayanannya. Jadi saudaraku yang terkasih, khususnya tentang penyembahan dan pujian ya. Penyembahan dalam roh dan kebenaran yang setia kita lakukan adalah bagian penting untuk bergaul dengan Roh Kudus. Namun seringkali ya kita melihat penyembahan dan pujian bukan melibatkan Roh Kudus ya, tapi roh kedagingannya. Ini yang sering terjadi. Akhirnya apa? Hanya menjadi kekejian di mata Tuhan. Karena dia tidak memuliakan Tuhan, tidak memuji Tuhan. Memang mulutnya seolah-olah memuji Tuhan, tapi dalam kehidupan, dalam prakteknya tidak. Dia ingin dipuji, ya, ingin menampilkan dirinya supaya orang memuji dia. Ini yang banyak terjadi. Jadi waktu yang kita persembahkan untuk mencari hadirat Tuhan dan sikap yang mau dengar-dengaran akan suaranya, yaitu suara Roh Kudus, suara Tuhan, adalah unsur penting yang akan menjadikan roh kita semakin apa? Semakin mudah untuk menangkap apa yang sedang Dia nyatakan kepada kita. Apa yang sedang Roh Kudus nyatakan kepada kita. Ya, bukan pernyataan dari orang-orang sekeliling kita yang mengejek kita ataupun orang-orang yang hanya menuruti kedagingan dan hanya untuk menyenangkan orang, bukan menyenangkan hati Tuhan. Ini banyak yang terjadi. Nah, kita menjadi orang yang
harus apa ya, mudah dikoreksi ya ketika salah. Jadi jangan kalau dikoreksi terus tersinggung, terus marah, malah menghujat marah sama pendeta atau menghujat hamba Tuhan, itu keliru ya. Itu salah, nggak boleh seperti itu. Artinya apa? Ketika kita ada yang mengoreksi, ya kita harus kembali ke firman Tuhan, ya, dan bersedia untuk dibawa naik pada standar kebenaran di level baru yang Tuhan gariskan, ya. Kita siap untuk dibawa masuk ke next level ya, atau level berikutnya, yaitu mengerti tentang kehendak Tuhan. Ini penting. Jadi saudaraku yang terkasih, firman di hati dan mengerti kehendak Tuhan akan menjadikan kita dapat membangun hidup yang berkenan kepada Bapa. Jadi apa yang kita lakukan itu menghasilkan buah yang baik baginya, yaitu bagi Tuhan. Kita akan merasa layak, ya, merasa layak di hadapannya. Kita memiliki pengharapan pasti dan keyakinan untuk apa? Untuk menerima apa yang telah Tuhan sediakan bagi orang-orang pilihannya, yaitu menerima apa yang telah disediakan untuk hidup kekal di surga maupun untuk menerima apa yang Dia sediakan untuk kita raih di bumi. Ini luar biasa. Di dalam Kolose 1 ayat 11 sampai 12 firman Tuhan mengatakan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Amin. Saudaraku yang terkasih, apakah semua itu mudah? Tentu tidak. Jadi semua harus kita minta pertolongan Roh Kudus, supaya Roh Kudus pimpin. Di samping itu kita harus mempunyai komitmen untuk hidup bagi tujuan Tuhan. Lah ini yang sering dilupakan. Komitmen untuk hidup bagi tujuan Tuhan. Ya, bukan komitmen untuk menyenangkan hati orang, tapi komitmen untuk hidup bagi tujuan Tuhan. Paulus adalah contoh orang yang berkomitmen hidup dalam kehendak Bapa. Sejak berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mempersembahkan sepenuhnya hidupnya menjadi milik Tuhan Yesus. Jadi tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri ya. Mohon maaf, ini masih ada telepon. Oke, jadi saya teruskan ya dalam khotbah ini ya. Jadi Paulus adalah contoh orang yang berkomitmen ya dalam kehendak Bapa. Jadi sejak berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mempersembahkan sepenuhnya hidupnya menjadi milik Tuhan Yesus. Jadi tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri. Dia punya komitmen untuk hidup bagi tujuan Tuhan. Dia memperhitungkan dirinya bagi dirinya sendiri. Dan dia memperhitungkan dirinya sudah mati. Jadi hidupnya adalah Kristus. Nah, dia nyatakan tentang dirinya dengan ungkapan, aku telah mati tersalib bersama Kristus. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus. Mati itu keuntungan, hidup itu mengerjakan kehendak Bapa. Hidupku adalah untuk menghasilkan buah bagi Tuhan. Nah, itu ada di Galatia 2 ayat 20 dan juga di Filipi 1 21 sampai 23. Ini luar biasa sekali ya kalau kita memahami ayat ini. Jadi di sini komitmen Rasul Paulus untuk hidup bagi Tuhan nyata. Dia sangat rela ya untuk menderita bagi tubuh Kristus. Ya, dia siap untuk menanggung penderitaan yang masih harus dipikul. Ini luar biasa ya. Dan dia menggenapkan penderitaan Kristus bagi tubuhnya. Hidupnya adalah untuk mengembangkan atau untuk memberitakan ya. Jadi untuk orang-orang yang dilayaninya agar meningkat kepada kehidupan yang berkembang dan maksimal lagi ya, yang maksimal lagi bagi Tuhan. Ini luar biasa. Jadi sebab itu dengan penuh totalitas Paulus mengerahkan seluruh kekuatan dan pergumulan untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Itu ada di Kolose 1 ya ayat 24 sampai 29. Jadi setelah di dalam Kristus kita adalah orang yang telah
diperdamaikan dengan Bapa kita di surga. Ya, kita ditetapkan Tuhan untuk tujuan dan target ilahi. Ya, kita dipanggil untuk menjadi kudus, ya, tidak bercela dan tidak bercacat sebagai milik Kristus. Ya, di Kolose 1 ayat 21 sampai 23. Jadi saudaraku yang terkasih, kita dipanggil untuk berkomitmen terhadap tujuan Tuhan. Nah, untuk itu kita harus hidup dalam kehendak Bapa setiap hari. Ketika tinggal dalam kehendak Bapa, apa yang Dia rancangkan dan yang disediakan bagi kita, itulah terwujud dalam hidup kita. Sebagaimana di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya, amin. Jadi saudaraku yang terkasih, kita harus tahu, ya, bagaimana kita mempunyai satu komitmen, ya. Bagaimana tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk melakukan kehendak Bapa. Maka kita dipanggil mengikut teladannya. Kita mengerjakan apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Jadi kita dipanggil untuk dalam kehendak Bapa. Oke saudaraku yang terkasih, saya rasa itu aja dulu apa yang bisa saya berikan bagaimana kita bisa menjalani hidup seturut dengan rencana dan kehendak Bapa. Jadi renungan ini adalah tadi setelah saya saat teduh dan saya ditegur Tuhan, ya, melalui firman ini, yaitu bahwa kita harus hidup seturut dengan kehendak Bapa. Nah, bagaimana kita bisa hidup seturut dengan kehendak Bapa? Tentu saja, ya, kita harus menghidupi firman itu di dalam diri kita, hati yang memiliki firman, ya. Jadi mohon maaf, hidup dalam kehendak Bapa adalah menerima firman Tuhan dengan segenap hati dan kita memberi hati untuk menuruti firman-Nya. Dan kehendak Bapa bagi kita ada di dalam firman-Nya. Jadi hati yang terbuka menyambut firman-Nya akan diliputi oleh kehendak Bapa. Dan firman Tuhan yang memenuhi hati menjadikan kita mengenal kehendak Bapa dan mendorong kita untuk melakukannya. Apa yang memenuhi hati kita menentukan apa yang ingin kita lakukan. Terima kasih saudaraku yang terkasih yang sudah berkenan untuk sharing firman hari ini. Kiranya apapun yang kita lakukan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan dan bisa memuliakan kehendak Tuhan. Marilah sebelum saya tutup, kita satukan hati untuk minta berkat pada Tuhan, ya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Semoga Tuhan damai sejahtera Gembala Agung Yesus Kristus Tuhan kita kiranya memperlengkapi kita sekalian dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak Bapa Surgawi dan mengajarkan di dalam hati kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih saudaraku yang terkasih. Jumpa lagi di renungan berikutnya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Maranatha. Amin.